kami kelompok 6 dari kelas 4C akan mempresentasikan tentang hijauan Jakarta Selatan, arahan ruang terbuka hijau di Mampang Perapatan. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Sakila Mulaila Putri dengan NPM 0211222097. Nama saya Urafidia Najafi dengan NPM 0211222104. Saya Muhammad Taufik Hidayat dengan NPM 0211222120. Saya Muhammad Adriansyah dengan NPM 0211222121. Di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama ada variabel penelitian, landasan teori, tujuan, metode penelitian, instrumen penelitian, hasil penelitian, dan simpulan dan saran. Variabel penelitian, terdapat 3 indikator dan 8 variabel dalam menentukan arahan penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mampang Perapatan yang diperoleh berdasarkan hasil sintesa pustaka. Tabel 2 ini menjelaskan tipe ETH, luas minimal per unit, luas minimal, kemudian lokasinya. Kemudian landasan teori. Landasan teori yang digunakan dalam jurnal tersebut membahas Kecamatan Mampang Perapatan merupakan kecamatan yang memiliki ruang terbuka hijau paling sedikit di kota Jakarta Selatan. Padahal Kecamatan Mampang Perapatan memiliki jumlah ruang terbuka hijau yang sesuai. Kurangnya ruang terbuka hijau menyebabkan Kecamatan Mampang Perapatan mengalami degrasi lingkungan. Di slide selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Mengkaji penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Kecamatan Mampang Perapatan termasuk ke dalam mix method dan dilakukan dengan metode analisis spasial untuk mengetahui ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH. Menganalisis deskriptif kuantitatif untuk mengetahui kebutuhan ruang terbuka hijau atau RTH berdasarkan jumlah penduduk dari tahun 2025 sampai 2020 dan analisis SWOT untuk mengetahui arahan penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Kecamatan Mampang Perapatan. Hasilnya diketahui bahwa RTH existing belum bisa memenuhi kebutuhan RTH di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Adapun hasil berupa arahan penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH untuk mengatasi permasalahan kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan ruang terbuka hijau atau RTH. Di slide selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Yang pertama, pendekatan dan jenis penelitian. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga, populasi dan sampel. Yang keempat, yaitu pengumpulan data dan analisis data. Baik, di selanjutnya ada instrumen penelitian. RTH secara fungsi ekologis dapat juga meningkatkan kualitas air tanah, mempreventif adanya banjir, mengurangi polusi udara perkotaan, dan dapat mereduksi temperatur kota. RTH berperan sangat penting sehingga perlu adanya upaya perlindungan terhadap lingkungan alami kota, salah satunya RTH kota guna mempertahankan kelestariannya. Selanjutnya hasil penelitian. 1. Mengidentifikasi kebutuhan ruang terbuka hijau atau RTH berdasarkan jumlah penduduk di Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditemukan bahwa Kecamatan Mampang Perapatan belum bisa memenuhi kebutuhan RTH hingga tahun 2040 jika tidak melakukan penambahan RTH. RTH sendiri memiliki banyak manfaat seperti sebagai pengatur iklim mikro, meningkatkan estetika daerah resapan air yang mana apabila jumlahnya sedikit dapat menyebabkan turunnya kualitas lingkungan. Kedua, arahan penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH di Kecamatan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Dalam menentukan arahannya digunakan data hasil analisis kebutuhan RTH berdasarkan jumlah pendudukan, kemudian digabungkan dengan data potensi permasalahan RTH di Kecamatan Mampang Perapatan berdasarkan hasil wawancara stakeholder dan studi literatur. Analisis SWOT dilakukan berdasarkan jenis RTH yakni RTH taman lingkungan, RTH pemakaman, dan RTH fungsi tertentu untuk menghasilkan arahan yang lebih spesifik. Berdasarkan hasil analisis SWOT, masing-masing RTH didapatkan arahan-arahan pada penyediaan ruang terbuka hijau di Kecamatan Mampang Perapatan agar pelaksanaannya lebih optimal. Selanjutnya di slide terakhirnya ada kesimpulan dan saran. Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa ketersediaan ruang terbuka hijau RTH di Kecamatan Mampang Perapatan terdapat 30,92 AA yang tersebar di seluruh kelurahan yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan. Berdasarkan hasil perhitungan, hasil proyeksi kebutuhan RTH yang berdasarkan jumlah
penduduk di Kecamatan Mampang menunjukkan bahwa ketersediaan RTH existing belum mampu untuk memenuhi kebutuhan RTH per kapita seharusnya yakni 269,89 HA. Pada tahun 2025 289,65 AH. Pada tahun 2030 309,41 HA. Pada tahun 2035 dan 329,17 HA pada tahun 2040 sehingga dibutuhkan penyediaan ruang terbuka hijau RTH untuk mengejar gap antara ketersediaan dan kebutuhan. Arahan penyediaan di Kecamatan Mampang Perapatan berdasarkan hasil analisis SWOT yang diperoleh hambatan dan strategi dalam penyediaan ruang terbuka hijau atau RTH, ditemukannya potensi-potensi yang bisa dikembangkan pada ruang terbuka hijau RTH yang ada di Kecamatan Mampang Perapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.